merumuskan perkembangan COVID-19 ini dengan rumus sederhana, kita set 3 variabel. Variabel yang pertama adalah NH. NH itu adalah jumlah kasus per hari. Jadi H itu hari. Jadi N1 adalah jumlah di hari pertama. N2 adalah jumlah di hari kedua, dan seterusnya. Lalu ada R. R itu apa? Jadi R itu adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu dengan orang yang positif. Jadi nih, dalam satu hari, pasien positif ini ketemu berapa orang? Itu adalah R. Lalu berikutnya variabel P. Jadi P itu adalah peluang orang yang ketemu pasien positif itu atau berpapasan dengan pasien positif itu juga tertular sehingga jadi positif. Semoga sampai sini kalian bisa paham, karena virus COVID ini kan menular dan ditularkan oleh pasien yang positif. Sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berada di dekat dengan pasien positif ini bisa kena juga kan. Jadi kita bisa rumuskan bahwa delta NH sama dengan NH dikali R dikali P. Nah, delta NH itu apa? Delta itu adalah perubahan, ya, dalam matematika atau dalam fisika itu adalah lambang dari perubahan. Jadi maksudnya adalah pertambahan orang yang positif dalam satu hari. Nah, artinya kita bisa bilang bahwa NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH kali R dikali P. Jadi maksudnya apa? NH plus 1 adalah jumlah total orang positif di hari berikutnya sama dengan NH plus delta NH, ya kan? NH itu adalah orang yang positif di hari sebelumnya ditambah perubahannya. Nah, di sini perhatikan deh. NH ditambah NH dikali R dikali P, itu kita bisa faktorkan NH-nya. NH-nya kita bisa keluarkan, sehingga kita memperoleh rumus bahwa NH plus 1 sama dengan 1 ditambah RP dikali NH. Nah, NH plus 2 apa? NH plus 2 adalah 1 ditambah RP pangkat 2 NH. Sehingga di hari ke X, ya, di hari ke X, NX sama dengan 1 ditambah RP pangkat X NH atau N0 hari ke 0. Nah, di sini kan sudah dapat rumusnya kan? Kalau NX sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. Nah, pertanyaan terakhir adalah gimana cara kita bisa mengurangi NX? NX adalah total pasien yang positif di hari ke X, yaitu dengan mengurangi R dan P tersebut. Ingat, R itu apa? R adalah rata-rata jumlah orang yang ketemu sama pasien yang positif, dan P adalah peluang orang yang ketemu ini juga jadi positif. Caranya yaitu dengan social distancing dan stay at home. Itu untuk mengurangi R-nya. Kalau misalnya kita social distancing, kalau misalnya kita stay at home, jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif itu pasti berkurang, ya kan? Terus berikutnya kita harus pakai masker, kita harus pakai disinfektan, kita harus cuci tangan. Itu untuk mengurangi P. Kita mengurangi peluang. Meskipun kita ketemu sama pasien positif, kalau misalnya kita pakai masker, kalau misalnya kita pakai disinfektan, kita cuci tangan, maka peluang kita untuk tertular itu berkurang, ya kan? Sehingga dengan melakukan social distancing, stay at home, cuci tangan dan sebagainya itu, kita bisa mengurangi RP itu. Oke, jadi kita sekarang langsung masuk ke contohnya supaya lebih gampang dimengerti, oke? Misalnya nih, kita nggak social distancing. Dalam artian kita masih keluar-keluar, kita masih nongkrong sama teman-teman kita. Sehingga dalam satu hari, anggap aja ada 50 orang yang ketemu dengan pasien positif. Artinya R-nya itu 50. Lalu kita anggap kalau misalnya peluang seseorang bisa tertular yaitu 1%. Kecil banget kan? 0,01 tuh. Sehingga R dikali P yaitu 50 dikali 0,01 sama dengan 0,5. Nah, sekarang kita masukin rumus jumlah hari ke X yang kita sudah temukan yaitu NH plus X sama dengan 1 tambah RP pangkat X NH. Kita misalkan jumlah pasien positif NH sudah ada 100 orang. Sehingga rumusnya menjadi NH plus X sama dengan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 dipangkat X dikali 100. Nah, misalnya kita ditanya nih, berapa jumlah orang yang positif di hari ke-14 atau 2 minggu setelah hari itu? Tinggal masukin X sama dengan 14. Kita ketemu jawabannya yaitu 29.192 orang. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya kita social distancing, dalam artian kita stay at home, kita nggak terlalu ketemu banyak orang, pasti jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif berkurang dong, ya kan? Jadi, misalkan R-nya tadinya 50, jadi 10 orang. Dengan peluang yang sama, yaitu 0,01, R dikali P menjadi 10 dikali 0,01, yaitu 0,1. Kita masukin ke rumusnya dengan NH yang masih sama, yaitu 100. Jadi, NH plus X sama dengan 1,1 pangkat X dikali 100. Nah, kalau ditanya hari ke-14 berapa, kita masukin, kita hitung,
Hasilnya adalah 379 orang. Jauh banget kan guys bedanya. Jadi kalau kita nggak social distancing, kita masih ketemu banyak orang, masih nongkrong, maka keadaannya itu bisa jadi parah banget. Jauh lebih parah kalau misalnya kita social distancing. Nih aku tunjukin deh. Kalau R kali P-nya berubah dikit aja, grafiknya itu akan berubah drastis. Lihat deh perubahan grafiknya. Jadi R kali P ini sangat-sangat sensitif sehingga kita benar-benar harus berusaha menguranginya. Dengan cara social distancing, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, dan sebagainya. Data tersebut meliputi orang yang terinfeksi, pasien yang sembuh, dan orang yang meninggal. Secara matematis, dinamika populasi COVID-19 ia terapkan dalam model SIQR, yakni susceptible atau S sebagai orang sehat yang rentan terinfeksi. Di sini terinfeksi tidaknya sangat dipengaruhi laju kontak atau beta. Jika angka beta besar, artinya orang itu sering bertemu, berkerumun, dan menggelar acara bersama atau berkelompok. Saat itulah banyak orang akan pindah dari S menjadi I alias terinfeksi. Selanjutnya orang terinfeksi ada yang meninggal dunia, ada juga yang sembuh, yakni dalam model ini disebut recover atau R. Di tahap ini mereka harus dikarantina total. Besarnya angka karantina atau Q alias quarantine tergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk mengisolasi diri supaya virus tidak menyebar ke orang lain. Variabel tersebut kemudian disebut alfa. Jadi semakin besar angka alfa, maka penyebaran virus akan semakin berkurang. Berikutnya model itu dianalisis menggunakan model numerik. Hasilnya menunjukkan bahwa pada puncak wabah COVID-19, yakni pada pertengahan Mei, 2,5% dari populasi yang beresiko di Indonesia akan terinfeksi virus corona. Jika populasi yang beresiko di Indonesia sebanyak 50% dari jumlah penduduk, maka diprediksi ada 3.370.000 kasus COVID-19. Mainkan parameter alfa sama parameter betanya tadi. Alfanya dinaikkan, betanya diperkecil. Beta itu kan laju kontak antara orang yang terinfeksi dengan yang sehat. Alfanya itu kecepatan mengkarantina orang. Nah, ini diperkecil. Diperkecilnya di angka berapa? Di angka pertemuan itu yang titik-titik itu ada garis pink itu. Kalau tepat di situ angkanya, pasti tanggal 10 akan hilang. Grafik saya itu tanggal 10 langsung terjun bebas ke titik 0. Tapi kalau tidak, pemerintah masih betanya besar sampai 2,0 misalnya, sementara alfanya masih di bawah 1, tanggal 10 tidak akan bisa selesai. Secara matematik seperti itu.